Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mengomentari video yang di bawah ini, saya turut berduka cita ya kepada Bapak Blasius, tokoh pewayangan Semar yang wafat kemarin. Doa yang terbaik buat beliau, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menuju dimensi yang lebih baik. Rest in peace. Tokoh Semar merupakan tokoh yang cukup disakralkan di Nusantara ini. Bahkan di setiap daerah, tokoh Semar ini menjadi salah satu tokoh yang dihormati. Dan di setiap daerah beliau mempunyai nama-nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya Betoro Ismoyo dan lain sebagainya. Dan Betoro Ismoyo sendiri ini adalah simbol dewa. Jadi boleh dikatakan Semar ini adalah perwakilan para dewa di semesta ini. Tugasnya memomong atau pamomong untuk mengarahkan atau membimbing para pemimpin-pemimpin di Nusantara ini supaya semua sistem berjalan pada koridor yang semestinya. Dan dalam kisah pewayangan juga seperti itu. Bahkan di era Pak Harto sendiri, sebenarnya beliau pernah memprakarsai suatu lakon. Lakonnya itu yang namanya Semar Babar Jati Diri. Nah, Semar Babar Jati Diri ini dicitrakan serupa dengan Pak Harto pada masa itu. Bahkan pemimpin RI kita yang kedua juga kan pernah membuat lakon wayang Semar Babar Jati Diri. Mungkin masih ada yang ingat ya pada masa-masa itu. Jadi di sini sangat memperkuat bahwasanya tokoh Semar ini masih sangat berpengaruh dan diyakini menjadi dahyang, menjadi pemomong di Nusantara ini. Sehingga kalau misal ada tokoh Semar yang sampai meninggal, sampai eksiden, ya Allahualam, bisa jadi emang beliaunya yang kurang kuat memerankan tokoh Semar itu sendiri. Apalagi seorang tokoh Semar ini kan seorang pemomong, bertugas memimpin para pemimpin di Nusantara sebagai pembimbing ya. Mungkin beliau kurang kuat membawa peran ya, memerankan sebagai seorang tokoh Semar, atau bisa jadi semesta tidak merestui lakon-lakon seperti itu. Dan kita lihat kemarin juga kan ada masalah juga kan, eksiden yang patung yang roboh. Dan orang-orang kuno percaya kalau yang orang-orang kita kan percaya ada geblekan. Geblekan itu kalau misalnya kalau meninggal itu kan ada satu apes. Misalnya kalau kita mau bikin salah satu usaha seseorang bangkrut, kan ada satu ritual mengumpulkan 7 tanah kuburan ya supaya orangnya apes ya. Apalagi ini tertimpa tubuh yang tidak bernyawa dan persis di belakangnya ya. Sebenarnya itu kayak satu petunjuk mawas diri. Nah, apalagi kan kemarin itu ada kirap ya, padahal Kasuhunan Surakarta sendiri tidak berani mengadakan kirap ya. Sri Susuhunan Pakubono yang ke-13 sendiri kemarin tidak melakukan kirap. Jadi ya memang di sini harus hati-hati dalam hal melakukan ritual apapun ya, karena ini kita bicara dengan alam, bicara dengan alam semesta. Iya, di sini hati yang berperan, ketulusan hati yang berperan. Jadi kalau ditanyakan kenapa sampai ini terjadi, ya pendapat saya hanya itu,
mungkin beliau tidak kuat membawa lakon sebagai seorang Semar, atau ini pesan-pesan dari alam kepada kita ya, agar ada di koridor-koridor yang sebenarnya. Nah, karena memang kita udah tahu sendiri, kita bisa membohongi diri kita sendiri, kita bisa membohongi siapa saja, tetapi kalau alam semesta ya menyimpan memori ya, dan bisa berbalik kepada kita seperti apa yang kita mau. Jadi pesan alamnya adalah kita harus berjalan di koridor yang sebenarnya, berhati-hati dengan lakon ya, berhati-hati dengan lakon dan berhati-hati dengan ritual ya, karena alam bisa bicara, batu bisa berbicara, semua punya energi ya, pepohonan juga sebenarnya bisa berbicara, semua makhluk yang diciptakan oleh alam semesta itu, atau Tuhan, katakanlah semua makhluk di dunia ini yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Grand Design Agung ini sebenarnya mempunyai energi ya. Jadi berhati-hati melakukan ritual ya. Bisa jadi ini pertanda alam buat kita, tetapi ya Allahualam, doa yang terbaik kepada semuanya, mudah-mudahan ya bumi kita makin bagus ya, negara kita ini makin lebih baik ke depannya. Itu aja sih pesan batin yang saya dapatkan. Karena kemarin juga sebenarnya ada pesan yang saya dapatkan tentang ada simbol, mengenai simbol pedang ya, Batara Guru dan Batara Bayu juga simbol Arjuna. Nanti akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.